Coba Tuhan yang menaruh. Coba saya buka, saya mau lihat konteks tanda bacanya itu apa tujuannya pada itu. Silakan. Silakan. Satu Raja-Raja ayat berapa Bang Usman? 22 nomor 23. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan Lukas 2 660. Kena percaya. Begitu, kagak ada itu. Bunda, kau jangan kau sambung Bunda. 2000. Tidak ada 600 itu, aduh. Nah, ini kan Juma ini suka bohong terus Juma nih. Juma. Ya kan? Ini kan Juma. Kenapa kok Stepan? Iya, Paman. Apa Juma? Kau nangis kah? Enggak, saudara. Saya kan udah bilang sama kamu. Lukas 4 nomor 6. Kau baca, silakan. Itu namanya lu ditabok, diuji lu nangkap apa enggak? Lu mereka data di mana nih? Masa bebas taruh di dapur? Bingung sama kitabnya sendiri itu. Ini iblis bekerja lagi sama Juma nih. Allahu Akbar. Coba baca. Lukas 4 nomor 6, coba Anda baca. 2 ayat 6, ya kan? Itu kan Maria bersalin. Lukas 4. Oh, Lukas 4. Aduh, saudara ininya. Kenapa pula kemudian Paulus bersalin? Bersalin gimana sih? Siapa itu, Bang? Ya, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan. Ini pencobaan di padang gurun, ya kan? Ya, siapa di situ penguasa? Siapa penguasa di situ? Dia akan mencoba Yesus. Dia bilang sama Yesus, aku diberikan kuasa. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Apa hubungannya? Anda baca Yohanes 12 nomor 31. Lari lagi. Bukan, ini untuk membuktikan bahwa penguasa dunia ini iblis, bukan Yesus. Ini sampai besok jam 8.30 nggak selesai ini kalau lari. Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Menurut Yesus penguasa dunia ini siapa? Iblis.
iblis. Memang iblis, tahu gak? Iblis itu raja dari bapak dari segala pendusta, itu iblis. Benar. Ya. Berarti dia penguasa dunia kan? Enggak salah. Berarti dia itu. Dia penguasa dunia kan? Penguasa dunia bagi pendusta, pembohong. Mutar Ya kan? sana, mutar sini. Dia itu Mutar, bapak segala pendusta. mutar. Dia bapak segala pendusta. Nah, dia adalah penguasa dunia ini kan, betul? Ya, memang dia penguasa untuk orang yang ketika ada yang keluar dari kubur mengaku sebagai penguasa dunia, itu siapa? Nah, ini kenapa kaitkan dengan itu? Iya. Harus kawan, harus supaya kamu sadar itu bahwa yang enggak dong, kan Yesus telah memberikan tanda. Matius 12 nomor 38, Yesus berkata, angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun selain bangkit dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi orang yang keluar dari kubur yang Anda imani itu tanda untuk orang-orang jahat. Jadi orang yang beriman kepada manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah pengikut Satan. Satan, S-A-T-A-N, Satan. Itu. Kok salah pula? Iya. Yesus berkata penguasa dunia ini adalah iblis dan dilemparkan keluar. Penguasa iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Tadi kau bilang kata siapa itu? Itu kata Yesus. Kata Yesus. Yesus berkata penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Masa dia iblis, dia ngaku dia iblis, kan aneh. Loh, ini Yesus beda, Cak Ayu. Yesus berkata di Matius 12 itu sebelum kejadian penyaliban. Apa Juma? Kau cara saudara, Yesus berkata bahwa akan terjadi dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sudah tiba waktunya penguasa iblis ini dilemparkan, penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Tadi kau hubungkan tadi tentang pencobaan Yesus di padang gurun dengan kelahiran Yesus ini dengan kebangkitan Yesus. Apa hubungannya? Oke, saya ajarin. Ketika kemudian Anda berkata Yesus itu diberi kuasa di dunia, sebenarnya yang Anda maksud diberi kuasa di dunia itu bukan Yesus tapi iblis. Nah, itu dia lagi kan. Astagfirullahaladzim. Hei saudara, Yesus yang berkata demikian, Yohanes 12:31. Sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Jadi penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Dialah yang keluar kemudian berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itulah iblis yang berkata yang keluar dari kubur itu, bukan Yesus. Mantap, menurutmu seperti itu ya. Oke, kalau menurutmu saya kan itu menurut Yesus. Cak Ayu, Matius 24, sabar. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27, apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang keluar dari kubur, bukan aku. Kedatanganku yang kedua nanti itu ditandai cahaya dari timur sampai ke barat. Semua manusia akan datang melihatku. Muhammad antikristus. Nah, gitu kawan. Amin, apa yang kau katakan Juma. Nah, begitu dong. Mesias palsu akan datang. Berarti pertanyaannya di sini. Pertanyaannya jelas. Pertanyaannya jelas. Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum? Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum?
Hah? Berdak, ya, dia akan datang yang kedua. Dia akan datang angkat kamu. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah datang atau belum? Dia tahu. Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu dia bicara ini datang kedua kali. Apa tujuan dia, Juma? Kau Yesus datang kedua kali menghakimi, memisahkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah datang atau belum? Muhammad antikristus. Dia itu datang menghakimi, datang kedua kali. Yang dia menampakkan datang kedua kali diri kepada Paulus untuk yang ke Damsik itu apakah dia sudah datang untuk yang kedua kalinya atau belum? Kamu tahu? Dengar dulu, Paulus itu kan penjahat. Dia datang ke Damsik, dia akan membunuh murid Yesus di sana. Terkait nubuatan Paulus itu, baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dengar, kau dengar dulu saya lah. Dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Jadi, Paulus datang ke Damsik itu apa tujuannya? Membunuh semua murid-murid, semua pengikut Yesus. Karena apa? Pengikut Paulus ini sudah banyak mengikut Yesus, sehingga dia datang membunuh Yesus. Ini kan Tuhan, dia tahu di mana kau Paulus. Oh, kau di Damsik, saya cegat. Muhammad 100% antikristus. Cuma kau akui Jumalah. Jadi dia datang, dia menghalangi. Dan apa terjadi sama Saulus? Apa terjadi dalam Kisah Para Rasul 9? Diceritakan di situ semua sampai akhir. Dia bertemu dengan, dia bilang apa? Kamu ke Damsik, ke kota sana. Ya, itu siapa yang datang kepadanya? Itu siapa? Ada tugas yang saya yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus lah. Yesus berkata, itu kedatangannya yang keberapa? Itu kedatangannya yang keberapa? Tidak ada. Jangan kau sebut dia belum. Siapakah engkau, Tompel? Kan ditanya begitu. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu kedatangannya yang keberapa? Dia belum datang. Kalau dia thank you, terima kasih. Kalau dia bilang, kalau dia belum datang, berarti yang datang itu bukan Yesus. Jadi merinding aku sendiri. Yang datang mengaku Yesus. Siapakah engkau, Tuhan? Yesus sudah bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini masalahnya. Itu kedatangan keberapa? Kau minum obat dulu, Juma. Itu kedatangan yang keberapa? Dia datang itu ke Paulus. Kalau dia datang itu kedatangannya yang keberapa? Dia datang ke itu kedatangannya yang keberapa? Tadi kamu mengatakan cuma dia datang dari ujung bumi ke ujung bumi. Itu datang kedua. Kalau cuma datang ke Saulus itu. Berarti kedatangannya yang kedua seperti yang tadi. Malaikat juga berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Kamu tahu yang dia datang kedua itu apa dulu yang dia datang? Dia datang. Saya tidak mau tahu kedatangannya yang kedua kali. Mau datang jualan es cendol ke, mau datang jualan sendal ke, mau datang kemudian lelang tanah kampling ke, nggak urus. Yang saya tanya, kedatangan kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Itu kebodohanmu di situ, Juma. Kedatangan yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Tidak ada kedatangan itu, dia menjaga. Jadi yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Siapa? Tadi Anda mengatakan tidak ada kedatangan. Dan Paulus juga berkata, saudara, Paulus juga berkata di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu iblis.
Hati-hati ketawa. Hati-hati. Iya, aku ketawa kamu ini. Oke, kamu baca Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Silakan, saya tunggu. Apa? Baca apa? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Nah, kau suruh baca supaya kau minum dulu lah. Kau ambil tenaga. Silakan saudara. Matius berapa? Matius 24 nomor 5400,3 FM. Ini Matius nggak sampai 24 ini. Matius 24 kawan. Mualaf aja, mualaf Dino aja paham Matius 24 23 sampai 27. Andi jangan kau samu-samu Andi, kau lapar kan Andi? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Baca 24 lah ayat 4 dan 5. 4 dan 5 24. Iya. 4 dan 5. Waspadalah. Jawab. Banyak orang yang akan datang memakai namaku. Sudah, apa artinya ini? Baca. Sudah saya baca karena kau nyanyi makanya kau tidak dengar. Ya udah, baca. Oh, ya oke. Jawab Yesus. Nyanyi. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi mereka memakai nama Mesias di sini. Hati-hati seperti kau kan. Kau itu bisa datang ke tetangga kamu. Berarti kawan, Yesus mengatakan akan ada penyesat mengaku Kristus, betul? Ya, terus? Bagus. Jadi ada makanya hati-hati. Hati-hati sebab akan ada penyesat datang kepadamu mengaku Kristus, betul? Iya benar itu benar. Contohnya begini, contohnya kantormu didatang KPK padahal KPK palsu tapi mengaku KPK. Ya kan? Nah itu seperti itu. Contohnya yang datang kepada Paulus mengaku Kristus tapi bukan Kristus. Iya itu makanya hati-hati. Anda sudah akui kan? Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Jadi sepakat. Ya, sepakat kita. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Loh, itu dia bilang aku Yesus kok gimana sih? Lah, kan tadi Yesus mengatakan penyesatnya datang mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Tapi karena orang membunuh murid Yesus di sana, makanya Yesus datang. Kalau bukan Yesus dia biarin, kalau bukan Yesus dia biarin kau bunuh. Kalau bukan Yesus, Paulus bunuh semua pengikut Yesus di Damsik. Allahu Akbar, Masya Allah. Tujuan dengar. Allahu Akbar. Tujuan Paulus itu ke Damsik. akan membunuh pengikut Yesus. Allahu Akbar, Masya Allah. Yesus datang menghalangi dia. Jadi Yesus. Jadi bagaimana Anda bisa membedakan antara makhluk yang datang kepada Paulus dengan penyesat yang ngaku Kristus? Bagaimana cara Anda membedakan? Saya bedakan begini. Karena Paulus ini kan Paulus kan datang ke Damsik tujuannya apa? Satu-satunya hanya untuk membumi ratakan pengikut Yesus. Karena apa? Paulus sudah tahu bahwa pengikut Paulus waktu itu sudah mengikut Yesus. Jadi kalau ada penampakan kepada Paulus di tengah jalan, itu Yesus lah. Aku izin sedikit mengelah dulu Bunda. Nanti buat moderator dan yang lain jangan naikin tamu Oten dulu ya. Kita nanti mau kasih info. Cuma. Ya, katakan dulu sama Ferdinand. Yesus, mungkin orang lain. Itu Andi. Dengarkan saya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi kata Yesus, sebelum semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat
dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Apakah murid Yesus ini mengalami hal ini? Ya, karena murid Yesus ini kan dia kan membela kebenaran waktu itu. Iya, saya ulang. Apakah murid-murid Yesus mengalami hal ini? Banyak mengalami karena apa? Setelah mengalami hal ini, ada tidak orang muncul kemudian mengaku bertemu dengan Mesias Kristus? Mereka pada waktu itu hidup kayak di gua singa. Dan kiri kanan musuh. Karena siapa pelaku kemudian? Siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus? Siapa pelakunya? Memberitakan siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus, yang menangkap murid Yesus? Siapa pelakunya? Ya, aku tanya ke mereka siapa? Mulai menyembunyikan identitas Paulus, utusan setan. Nggak salah Juma nggak salah kalau saya bilang tanya ke mereka, itu nggak salah. Jangan pura-pura bego. Siapa yang menganiaya murid Yesus itu siapa? Ya, yang menganiaya murid Yesus yang tidak menerima ajaran Yesus. Itu intinya. Mulai merahnya di situ. Ya kan? Merahnya di situ cuma. Yang menganiaya murid Yesus adalah orang-orang yang tidak menerima ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus adalah kasih. Anda mulai diterima oleh mereka. Mereka pada waktu itu apa? Mencari keuntungan sendiri. Membesarkan nama saya, tokoh agama saya. Ini itu. Yesus datang diratakan. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Cuma minum obat dulu, kau ini demam kau ini. Telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Sampai mereka mati. Saya lapar, hilang saya lapar. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan kepada penjara. Kau ini turunan orang Jawa Tengah berarti kau lah. Aku Paulus telah menganiaya laki-laki maupun perempuan, kubunuh, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jadi sebelum kemudian penyesat itu datang, mengaku bertemu dengan Kristus, mengaku bertemu dengan aku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Siapa penganiaya murid Yesus? Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Aku Yesus, aku Paulus menganiaya pengikut-pengikut Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jelas kebenaran ini. Siapa pelakunya? Siapa ini penyesat ini? Siapa penyesat ini? Di Indonesia ini cuma kalau orang jujur dibantai, tahu nggak? Kok lari ke Indonesia? Itu saya parodi. Sebenarnya Anda itu tahu. Sebenarnya Anda itu paham. Tapi Al-Quran saya mengatakan yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang Islam, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah semakin menambahkan penyakit. Dengan memakai nama aku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dianiaya, kamu akan diserahkan. Masya Allah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jos, silakan kalau mau bertanya, Jos. Nanti langsung ke diskusi ya, Jos. Dibuka mute, silakan. Oke. Saya mau bertanya sama Gurunda. Tabe Gurunda. Gurunda.
Ini saya mau tanya nih dulu. Apa alasannya Muhammad menikahi Aisyah? Alasannya menikahi Aisyah salah satunya itu adalah untuk Siti Aisyah istrinya itu merangkum semua pembelajaran tentang hal-hal yang terkait dengan wanita, seperti haid, nifas, dan seterusnya. Karena Islam itu sempurna ajarannya, bukan hanya ajaran yang berkesudahan dengan hukum terkait dengan laki-laki, tetapi juga hukum terkait dengan wanita. Itu salah satu hikmahnya. Ada lagi? Tapi Gurunda, kenapa harus umurnya harus begitu? Kenapa tidak yang di atas umur lah? Ya emang kenapa dengan umurnya? Ada yang hukum yang dilanggar, ada undang-undang yang dilanggar atau apa? Yang kita hari ini yang kita lakukan itu apakah sama dengan apa yang manusia lakukan 1400 tahun silam? Orang yang hidup di 1400 tahun silam tidak ada yang keberatan. Orang tuanya tidak keberatan, masyarakat tidak keberatan, pemerintahan tidak keberatan, agama tidak keberatan. Loh kok sekarang ini ada orang yang nggak cocok dengan keadaan itu? Apa penyakit apa yang sedang kita tanggung ini sampai hal seperti itu pun menjadi masalah? Sedangkan ada hal yang sangat fundamental, ada hal yang sangat primer yang harusnya diselesaikan sampai hari ini tapi nggak tuntas-tuntas. Hal sepele yang tidak penting malah kita sibuk untuk mengurusin itu. Gimana itu, Bang? Berarti sekarang tidak berlaku lagi. Sekarang kalau ada orang yang mau menikah nih, orang tuanya setuju, ya, pihak laki-laki setuju, boleh. Kenapa umur begitu? Iya kan tidak ditidurin, hanya dinikahi. Bedanya kalau ditidurin, itu yang bahaya. Kan dinikahi, diikat ceritanya kan? Kan tidak ditidurin, cuman diikat saja. Masa? Loh, kenapa heran? Kenapa Anda heran? Kok kayak gitu? Anda heran? Anda nggak heran bagaimana seorang Tuhan masuk pecah perawan seorang perawan gitu? Tuhan memecah perawan. Kau jelaskan dulu pertanyaanku tadi itu, Co. Apa yang jadi masalah? Apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Kok astaga? Apa yang dilanggar? Kau yang keberatan rupanya. Kamu ngerti tidak? Kamu paham tidak? Bagaimana kemudian kehidupan orang Kristen di luar sana? Kamu paham tidak itu? Tidak ditemukan lagi selaput darah perawan di atas daripada 5% seorang perempuan di luar sana. Di barat ya, itu menurut penelitian. Masih umur belasan. Kenapa tidak saya lari-lari? Saya kan berikan contoh samamu. Iya kan? Kembali ke pertanyaanku tadi. Ya terus ya, silakan. Kalau menikahi begitu perintahnya siapa itu? Perintah Allah untuk menikahi Siti Aisyah. Emang kenapa rupanya? Perintahnya Allah. Karena salah satu hikmahnya itu tadi menghafal banyak hadits. Menghafal. Yes. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang kemudian diketahui oleh istrinya. Lalu kemudian disampaikan istrinya kepada sahabat yang lain. Akurat pemberitaannya. Nah, sekarang kalau di kitab saudara dikatakan Yesus sunat hari ke-8, itu informasinya dari mana? Itu informasinya dari mana? Bro. Itu informasinya dari mana? Enggak. Itu informasinya dari mana? Yesus nonotnya dipotong pada hari ke-8. Informasinya dari mana? Siapa yang melihat dia dipotong? Coba. Kalau Siti Aisyah menerima kemudian pemberitaan dan dia menyaksikan sendiri.
kepada suaminya. Nah kalau Yesus ini kok ada tentang haid misalnya, diceritakan kemudian tentang Rasulullah, diceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, banyak diriwayatkan oleh orang terdekatnya yaitu Siti Aisyah, istri beliau. Sekarang saya tanya sama saudara, apa yang dilanggar oleh Nabi Muhammad ketika kemudian dia menikahi Siti Aisyah? Yang dilanggar itu apa? Undang-undangmu. Undang-undangmu. Sedangkan di dalam kitab yang kamu pegang, di bilangan 31, dikatakan bunuhlah semua wanita yang tidak perawan. Tetapi wanita anak-anak kecil yang masih belia, yang masih perawan, ambillah untukmu. Sekarang pertanyaan saya, nggak bisa begitu, saudara, nggak bisa begitu. Sekarang saya tanya samamu, ketika ada perintah mengambil wanita perawan, pertanyaan saya, berapa hari wanita itu bisa disebut perawan? Jawab. Kan 17-an ada, yang 20-an kan ada. Yang satu hari perawan nggak? Yang satu hari perawan nggak? Tidak juga yang di bawah sekali, maksudnya kan. Siapa yang ngatur itu? Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur seperti itu? Kasih tamat SMA Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Jangan sok tahu. Siapa yang ngatur? Setidaknya tamat SMA lah. Loh, siapa yang ngatur kayak begitu? Dalilnya tidak kayak begitu. Tetapi semua perempuan yang masih perawan, perempuan kecil yang masih perawan, boleh kamu ambil untukmu. Bilangan 31 nomor 18. Pertanyaan saya, yang satu hari yang satu hari, ini pertanyaan saya juga. Saya kan sudah menjawab. Lanjut. Sekarang pertanyaan saya, satu hari itu di Kristen perawan nggak? Apa kau bilangin? Gila kan agamamu? Coba. Apa kau bilang? Nah, coba. Kaku kan kau ditanya. Kaku langsung ditanya kan? Astaga Gurunda. Bibel yang kau pegang, bilangan 31 nomor 18. Dengar. Tetapi semua anak-anak kecil di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu ambil untukmu. Itu untuk apa itu? Tanya dulu sama mu. Untuk apa anak kecil perawan itu yang baru satu hari kau ambil? Diperintahkan di Bible. Untuk apa? Jangan samakan kitabku dan kitabmu, Gurunda. Nah, ini bilangan 31 nomor 18 kitabnya Yahudi yang kalian rampok, yang kalian pakai. Ini sudah jadi kitabmu kan? Karena kau ambil terjemahannya dari agama lain. Ayo, malu. Itu pertanyaan. Iya, harus kau jawab. Kenapa di agamamu boleh mengambil anak yang baru keluar dari rahim ibunya? Kenapa? Dan kau tanya pertanyaan ini? Dan kau tahu tidak? Gereja-gereja di luar sana dibongkar aibnya, tulang-tulang anak kecil banyak ditemukan. Anak-anak kecil yang diperkosa sama pastor dan pendeta. Kamu tahu? Bekas kuburan itu. Bekas kuburan apa? Kuburan apa? Kau sumbar-sumbar juga. Bunda Rahma bisa buka kamera. Bunda Rahma, sabar, aku buktikan samamu. Bunda Rahma bisa buka kamera. Iya, makanya agamamu itu agama setan. Bisa buka kamera, silakan di Google kuburan anak kecil yang ditemukan korban pendeta pastor di luar negeri. Coba. Ya mohon maaf ini Gurunda, akun baru. Masalahnya Dinda Vera Istar bisa nggak? Bang Kores monitor. Kita buktikan. Ya, masuk. Buktikan. Ya, silakan. Tunjukkan korban-korban anak-anak perempuan kecil menjadi korban pastor dan pendeta di luar sana. Yang ditemukan. Korban apa, Gurunda? Anak-anak kecil yang dicabuli oleh pastor dan pendeta. Wajir. Buset dah. Tapi sebelum ke situ Gurunda izin ya, saya bacakan dulu Sanhedrin ya, Sanhedrin 55B. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun lebih sehari tuh ya. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun 1 hari. Silahkan lanjut. Kalau saya tanya saudara Jos ini, di dalam agama Kristen batasan usia perempuan dinikahi itu ada tidak? Ada nggak?
Ada nggak di Bibelmu? Malu kau kan? Malu kau kan? Kalau usia Banjuma saya tanya, kalau Banjuma saya tanya, mana dalilnya? Maria itu, Banjuma, Maria dinikahi Pak Yusuf umur berapa tahun Maria? 3 tahun. Jawab Jos lu jawab. Waktu Pak Yusuf menikahi Maria, diam dulu. Waktu Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil besar, Maria waktu itu umur berapa? Jawab. Jawab dong. Yang jelas sudah dewasa. Mana dalilnya? Mana dalilnya orang sudah dewasa kok? Makanya jangan jadi Kristen. Kalau jadi Kristen itu dongok. Jadi bodoh dewasa. Kan? Jadi bodoh, mana dalilnya? Kutanya dulu samamu. Batasan usia wanita, batasan wanita boleh dinikahi di Kristen itu berapa tahun? Setidaknya kita tamat SMA lah. Mana dalil? Masa orang masih dong, masih pakai baju dalil dong kan? Dalilnya di dalam kitab bukan ada. Bilangan 31 nomor 18. Baru 1 hari keluar dari rahim ibunya. Kau itu enakmu berpikir. Di dalam Bibelmu tidak begitu bunyinya. Di dalam kitabmu tidak begitu. Di dalam kitabmu tidak begitu. Jangan kau ngarang-ngarang. Jangan kau ikuti Paulus yang suka ngarang. Di kitabmu tertulis bahwasanya anak-anak yang masih perawan bisa kau ambil. Anak-anak satu hari lahir bisa. Itu dalilnya. Kemudian Anda baca di Google ya. Bayi-bayi meninggal kemudian di tahun antara tahun 1925 sampai 1961 bahkan sampai sekarang. Ngarang lagi itu ngarang. 800 mayat bayi ditemukan di kuburan dekat bekas perempuan Katolik. Buku sayangnya tidak ada yang bisa bantu saya buka kamera. Andaikan ada yang mau buka kamera, Bang Kores. Apa itu Bang? Tadi aku katanya. Ya tapi nggak digubris. Ya silakan Bang Kores. Oh, Bunda Rahma motong soalnya Gurunda. Nah ini korban pastor sampai ratusan, enggak sampai ribuan itu mati gara-gara. Mending kita modal pastor. Mending kita ini Gurunda, kita testimoni dari orang Irlandia, grup band metal orang Irlandia ya. Nah ini kita kesini dulu. Kristen itu bukan Kristen. Loh iya Pak, mana ada Kristen mau ngaku? Mana ada mau ngaku Kristen? Kita ke sini dulu, kita ke amunisi anti hujat ya. Kasihan Deloh. Kamu nggak tahu aja. Ini bukan gua yang ngedit ya, ini bukan gua yang ngedit, nanti dibaca bareng-bareng. Buka kamera. Alfi aja yang baca, Alfi yang baca ya. Alfi yang baca ya. Oke. Iya. Kita permalukan penyembah setan ini. Iya. Alfi yang baca ya, Alfi yang baca ya. Penyembah setan yang keluar dari kubur. Penyembah setan yang keluar dari kubur kita permalukan rame-rame. Buka kameranya, kok susah kali. Ini tuh HP-nya beli tahun 2002 Gurunda. Ini lemot ya. Tunggu. Keluar dari mana kubur? Iya, yang kau sembah itu keluar dari kubur jadi tuh. Nah ini udah. Nah ini ya. Nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi mayat, agar dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Nah itu bangkit keluar dari kubur. Tapi dia bangkit bro. Iya bangkit keluar dari kubur jadi Tuhan. Mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Raja mengalahkan maut itu setan. Gurunda. Mana Mores? Cuma mengalahkan maut kok kelakuan sekarang kayak mayat. Mengalahkan maut. Tadi yang kamu bilangan mengalahkan maut. 11. Nah ini kita baca dulu ini ya. Jadi ini dari Death Metal Underground. Ini tentang kami dan jawab. Nanti ini Death Metalnya .org. Jadi ini website bukan abal-abal ya. Dia memberikan testimoni tentang apa yang terjadi 3 tahun kemarin gitu. Nah ini Alfi akan membacakan. Ini diposting 2019 ya. Mari kita baca di sini. Nah dari sini Vi, silakan Vi, baca Vi. Inti masalahnya adalah bahwa sepanjang sejarah manusia, sodomiti telah digunakan untuk apa?
menundukkan orang dan membuat mereka lebih rendah dari Anda. Siapapun yang dapat Anda kalahkan hingga mereka tidak dapat menolak sodotit, Anda telah menaklukkannya. Hal itu memalukan bagi kedua jenis kelatit dan dirancang untuk menimbulkan rasa sakit. Karena alasan ini, bagi kita yang membenci sifat pasif yetit, cerdik seperti pedagang kelas menengah atau politikus minoritas, ia menerima pelecehan sebagai cara untuk mempermalukan musuh-musuhnya. Pemikiran tentang dirinya yang dimutilasi, disiksa, disodotit, dicambuk, ditikam, dan disodotit selalu memuaskan. Oke. Penemuan modern atas kebenaran yang jelas ini yaitu bahwa ketika tahanan ditelanjantit sebelum dieksekutit, hal-hal buruk biasanya terjadi. Telah digunakan untuk membantu banyak orang yang diperkotit setiap hari. Iya nih, ku tengok di layar tuh setiap hari oleh mereka. Itu datanya nggak jelas itu, nggak usah kita dengar. Yang diperdayakan oleh masyarakat kita yang individualitas dan permisif yang didasarkan pada kepasifan seperti Kristus. Kami berharap sabar semua, sabar. Ini menuju puncak, ini sabar. Nih. Harus dibaca yang benar, bukan gitu. Baca. Iya. Kami berharap para pemuda paduan suara yang anus dan rektumnya telah diperbar oleh para pendeta Katolik. Itu mau ngomong apa? Datanya kan nggak jelas asal usulnya. Ulang. Aduh, nggak enak nih. Ulang. Dipotong-potong soalnya, jadi nggak jelas, harus diulang ini. Iya. Kami berharap para paduan suara, ya, para pemuda paduan suara yang anusnya telah direktum dan rektumnya telah diperlebar oleh para pastor atau pendeta Katolik Irlandia merasa terhibur dengan kenyataan bahwa Yesus juga harus menunggu muncratan air tit saat ia diperkotit. Selamat datang di kebenaran. Ini adalah data dari luar ya yang gua bacakan, dan ini langsung dua yang kena, yang Gurunda minta dan sebagai pelipur laranya terhadap apa yang terjadi oleh Tuhannya ketika mau disalib. Selamat datang di kebenaran. Lanjut Gurunda. Cemanya lu mau adu aib, lu mau adu aib. Kita bukan buat manusia. Kalau mencari kebenaran itu diwahyukan firman Tuhan. Diwahyukan firman Tuhan. Emang kamu punya firman Tuhan? Kamu punya firman Tuhan? Kamu bilang mana firman Tuhan? Mana ayat berapa? Mana yang bilangan 31 ayat berapa tadi kamu bilang? Alkitab firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan. Tuhan mana? Tuhan mana yang berfirman pakai bahasa Yunani? Firman mana yang berfirman pakai bahasa Yunani? Itu kitab Tuhan mana yang berfirman pakai bahasa Yunani? Firman mana? Tuhan mana? Kitab suci. Firman katanya. Kita Jos.
Apa kawan? Apa Suci itu satu, bukan 5. Bilang Juma. Udah diam, udah ada ilmumu Jos. Ya, gimana? Bilang 31 ayat berapa tadi itu? Yang iya, nomor 18. Aduh, anak murid saya ini. Udah berapa kali gurumu sampaikan dari tadi. Kamu tahu dulu Juma, jangan coba-coba ayat. Apa itu, Dek? Gini, Dek. Udah saya kasih tahu ya. Ya, gimana, Dek? Itu kamu tahu dulu perikopnya, jangan cuma ayat. Perikop. Inilah kalau Kristen, kalau ketahuan. Enggak usah ngomong Kristen, kita ngomong perikop. Tahu nggak judulnya apa? Di sini apa film kapan judul? Pembahasan kepada orang Midian. Alkitab saya kok. Iya, saya tahu, saya paham. Nah, sekarang apa bunyinya? Apa bunyi datanya? Enggak gini. Kalau kamu satu ayat coba. Ya, coba kau baca, kau baca semuanya dari atas kalau begitu. Silakan. Saya sabar menunggu. Coba. Berani nggak kau baca semuanya? Gurunda, turun ke Gurunda. Menceritakan apa dulu gitu loh. Itu kan sejarah dulu. Coba kau baca. Jangan nonton misteri dulu Gurunda ya. Coba kau baca. Dengar, tunggu saya ngomong. Kalau kita klarifikasi, judulnya apa dulu, isinya apa, mengenai apa. Iya, coba bukan Tuhan Yesus yang ngomong itu. Coba kau baca. Dan tadi kata-kata tulisan itu coba kau baca. Nggak jelas asal mulanya data kalian, asal